Ya, halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Toba, Horas Toba. Bersama Boy Gurning, saya di Desa Lubak Gurning, Kecamatan Porsia, Toba. Horas dulu lah Boy ke pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Horas sudah diamu ke penonton YouTube lah. Thompson Sirus. Thompson Sirus. Thompson Sirus. Ya, para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya saat ini berada di Desa Lumban Gurning, Kecamatan Porsia. Nah, saya mau berbincang-bincang, mau melihat usaha saya Boy Gurning, atau dipanggil kalau di kampung ini Hipal Gurning. Hipal, jadi Hipal itu adalah bulat semua mah dia. Nanti ya kita lihat semua nanti hasil usaha di kampung-kampung ini. Dia dia kosai lah, ada lele, ada magot, ada ayam, ada bebek. Nanti kita lihat satu-satu. Ada horbo, kerbau, berarti ada susu kerbau juga. Ada susu kerbau juga. Enggak diporos. Oh, enggak diporos ya. Iya. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Di Toba ternyata banyak inspirasi usaha yang bisa kita lihat ya. Salah satunya usaha Boy Gurning. Ya, pembuka usaha kita, usaha apa aja? Oke, di sini saya Boy Gurning. Usaha saya di sini peternakan lah. Ada Peternakan. magot, ayam, bebek juga ada, cuma Bebek. masih sedikit lah. Jadi di sini kita lele ada juga. Lele. Kita mau menerapkan di sini nanti pertanian terpadu gitu lah. Pertanian terpadu ya. Ini usaha sendiri, Usaha berkeluarga lah gitu kan. ya usaha keluarga maksudnya sendiri ya. Sendiri gitu. Ya, di Desa Lubang Gurning ternyata ada usaha tani apa namanya tadi istilahnya? Terpadu ya, usaha tani terpadu. Di sini juga ada pembudidayaan magot, ada budidaya ayam, ada budidaya lele, ada budidaya bebek ya. Kita mau lihat seperti apa yang dikerjakan Boy ini. Ini pasti sangat menginspirasi kita nanti. Ini persis di lereng Bukit Barisan ini. Ya, Bukit Barisan. Ini masuk Kota Porsia. Kecamatan Porsia. Ya. Pea. Jadi ini persis di bawah bukit ya, di bawah bukit di lerengnya, di kaki bukit Pea. Bang Boy, apa ini? Ini sampah organik. Sampah organik. Bilang kalau di Porsia ini kopekan lah, kopekan sayur. Ini dari pasar. Pajak Porsia. Dari pasar Porsia ya. Porsia. Kalau di Toba pajak namanya kalau pasar ya. Jadi kalau bahasa Bataknya onan. Tapi biasanya kalau di bahasa Indonesia kan istilah orang Medan itu pajak ya. Jadi pajak sama dengan pasar. Jadi dari pasar Porsia diambil kopekan-kopekan. Sebenarnya ini limbah sayur ya. Oke, limbah-limbah seperti ini. Ada macam-macam mortel. Ini ada terong. Ada juga salak yang udah busuk. Jadi semua kita ambil dari pasar. Pokoknya buah-buahan sama sayur-sayuran lah yang nggak bisa lagi layak dimakan gitu kan. Jadi kita ambil semuanya. Nanti kita proses, nanti ada besinya di sana. Habis diproses baru kita kasih ke makot. Oke. Jadi ini langsung dikasih begini apa ada diproses dulu, diproses caca ya, dihaluskan, dihaluskan, dicincang, macam-macam lah itu. Mana yang menurut kalian Anda mengerti bahasanya ya? Dicaca, dicincang, dipotong-potong pakai mesin gitu. Pakai mesin, udah pakai mesin. Nah, itu ada udah mantap. Jadi sekali lagi ini sampah dari pasar Porsia ya.
Ini sangat sangat ramah lingkungan ya, para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus atau pemirsa yang sedang menonton video saya, para pemilik hotel, rumah sakit ya, sampah-sampah rumah sakit Anda bisa digunakan oleh peternak seperti Bang Boy Gurneng ini. Mudah-mudahan apa namanya nanti bisa bekerja sama lah. Armadanya juga sudah siap ini untuk mengangkut dari tempatnya ya, dari restoran-restoran dari rumah sakit. Ini sangat-sangat bagus, sangat ramah lingkungan usaha Bang Boy ini. Oke Bang, habis ini kemana nih? Diapain ini? Ini Habis kita lihat dulu, ini mesinnya di sana ada. Oke, kita ke mesin dulu. Kita langsung praktekkan dulu. Seperti ini, pokoknya sayur-sayuran, buah-buahan, sampah organik diambil dari apa namanya, dari pasar. Habis itu ini tidak bisa langsung kita kasih ke ini, ke maggot, karena maggot ini nanti susah juga makannya. Jadi kita haluskan, kita cacah pakai mesin. Ini mesinnya seperti ini hasilnya. Hasilnya ini ya. Nah, ini karena ini sayur-sayuran, buah-buahan juga ada, jadi semuanya limbah gitu. Kita cacah, kita haluskan seperti ini. Jadi ini nanti ini cepat dimakan magotnya, cepat diproses. Proses ya. Nah, Jadi ini semua limbah organik, tidak ada kimia ya. Iya. Oke, habis ini nanti kita kasih langsung ke magotnya bisa. oke, mari kita coba. Pasal ang benom muna sa ahas sa pahay. Ay nga ini so. Noro ko sa transparan. Ini sampah organik tadi yang udah dicacah. Ini magotnya, kita udah buat magot di sini. Nah, ini kita sekali sehari kita kasih makan. Kalau ada ayamnya di atas, sekali sehari kita kasih makan magot. Jadi ini magotnya nih. Jadi ada juga kita kasih makan apa namanya, sampah ampas tahu. Jadi semua limbah-limbahnya juga kita kasih. Ini kebetulan semalam kita kasih makan. Cara naburkan seperti ini aja.
seperti itulah terus setiap hari. Kita kasih limbah-limbah sampah organik. Peternakan ayam seperti ini tadi maggot ya, maggot. Ini ada pembudidayaan maggot. Makanannya adalah tai ayam juga ya. Kayak juga. Tai ayam, lalu sampah organik yang tadi yang sudah digiling, yang sudah dihaluskan. Lalu ada juga ampas tahu. Nah, selain itu apa, Le? Seperti perut Ikan. semuanya lah. Daging juga bisa ya? Daging bisa. Daging yang tidak layak lagi dikonsumsi manusia itu masuk ke apa namanya, maggot. Pokoknya dihabisin sama maggot ya. Semuanya lah, pokoknya berbau sampah organik semuanya. Sampah yang organik. bisa dipakai lagi, masukkan aja. semua. Masukkan aja ke maggotnya ya. Itu nanti kita lihat seperti apa proses maggotnya, yang mana yang usia berapa, lalu yang siap panen yang di mana ya. Oke, yang ini usia berapa nih ayamnya, Le? Ini 2 bulan ini. Ini 2 bulan. Kira-kira berapa ons? Ada yang 8 ons, ada yang 9 ons. Berarti ini udah siap potong? Ini belum. Belum. Nah, Kira-kira berapa minggu lagi biar bisa dipotong? seminggu 2 minggu lagi. Oh, seminggu 2 minggu lagi. Ini kan ayam ini kan Nah, pertumbuhannya tidak secara langsung bersamaan gitu. nggak bersamaan. Oke. Kira-kira berapa bulan biar bisa dipotong mulai dari apa namanya itu yang kecil? Penetasan. Kalau ayam kampung ini kan banyak jenisnya, Pak. Banyak jenisnya. Nah. Ada yang KUB, ada ayam AK, ada ayam banyak lah jenisnya. Oke, yang KUB berapa lama biar Kalau bisa? KUB itu 2 bulan sebenarnya udah bisa panen. Udah ada bulan, yang 8 ons, 9 Udah 8 ons Nah, KUB ya. Iya, Yang KUB. tadi AK AK itu 3 bulan. 3 Lama bulan. juga dia. Padahal apa namanya? Itu lebih kecil. Lebih kecil. Itu 3 bulan 8 sampai Kalau 3 bulan itu 8 ons, 9 ons gitu. oh, udah ada Nah, yang ada yang juga 9. sekilo, biasanya jantan tuh. Jantan ya. 1 kilo. Ya, peternakan Laiboy bersama keluarga ya, atau Laihipal Gurning ya bersama keluarga di desa ini sangat banyak. Kalau apa namanya, kita lihat nanti nih, kita sorot satu-satu. Ini ribuan ya, ada ribuan ya, Ada lah. ada ribuan ya, Sama anakan juga ada. sama anakan ya. Anak ayam. Ya Laiboy, kalau boleh tahu nih, ayam kampung ini mulai dari kecil kan? Iya. Penetasannya bukan Laiboy yang melakukan kan? Kita masih beli. Masih beli. Dari mana belinya? Kita dari Medan Dari Medan. Jadi langsung dikirim ke ke Persea. Porsia. Udah ada langganan? Udah langganan kita. Udah langganan ya. Belanjanya sekali berapa lama? Kita sekarang sekali 2 minggu sekali. Sekali 2 minggu ya. Dulu pas belajar sekali sebulan kita pesan DOC. DOC lah DOC kalau ya? anak ayam. Oke. Ini mulai usaha kapan? Sejak kapan? Kalau ayam ini kita mulai belajarnya itu dari bulan 7 tahun lalu. 2020. 2020 ya. Tahun Jadi bulan Juli 2020 baru mulai ya. baru mulai ayam. Kalau Ayam. maggot Kalau maggot kita udah mulai dari bulan 2. Kita udah mulai start. 2020 juga. 2020 juga. Jadi usaha ini baru tahun 2020 dimulai. 2020 kita mulai. Masih belajar lah. Belajar ya. Tetapi udah apa namanya? Udah besar ya. Maksudnya usaha ini udah termasuk besar. Kalau di daerah Kabupaten Toba dengan peternakan 1000 itu milik pribadi bukan perusahaan, itu sudah termasuk besar ya. Laiboy atau Laihipal Gurning ini selalu saya bilang hipal karena memang di kampung ini dipanggil hipal. Kalau di kampus-kampus mana tahu ada yang nonton nanti teman kampusnya, ini Laiboy Gurning sudah menjadi pengusaha apa namanya, usaha tani terpadu. Jadi usaha tani terpadu loh. Mulai dari bibit mulai dari apa tadi, maggot, lele, ayam, bebek, kerbau juga ada keluarganya tadi ya, semua yang Tanam tanaman juga ada. tanam tanaman. Jadi nanti kita lihat satu-satu apa yang diusahakan Bang Boy Gurning. Oke Bang Boy, kita lihat dulu maggotnya yang usia paling muda sama apa namanya yang siap panen panen. Kalau yang Agak- paling muda bisa nggak? Ini Paling baru muda. 3 hari ini. Sebentar. Bisa di apa nggak? Ada, bisa kelihatan nggak itu? Masih udah ada kelihatan 3 hari. Nah, cek.
Kalau nih bijak saya itu kan. Kalau ini, Ini usia berapa nih? usia baru dipindahkan dari penetasan 3 hari bang. 3 hari ini kalau di penetasan kan 7 hari 7 hari di penetasan. penetasan. Ini Ini 3 hari 3 usianya. hari dipindahkan. Kalau di usia dari penetasan kita udah 10 hari lah. Tapi kalau dipindahkan ke sini dia baru 3 hari ini. 3 hari ya. Iya. Kalau ini udah usia 1 minggu 2 hari lah. 1 Di minggu. atas 1 minggu gitu. 1 minggu 2 hari. 9 hari ya. Hah? Itu usia 1 minggu 2 hari. Ya 9 hari. 8 sampai 9 hari ya. 9 hari setelah pemindahan dari penetasan. 9 hari. Kalau ini pun udah bisa dikasih ke itu ke ayam. Ayam. Ini sekitar 4 hari. Oh, ini kok ada yang gede juga? Udah ada yang gede? Ini apa namanya? Apa udah campur-campur? Karena kita ngambil telur itu sekali 2 hari, jadi dia cepat. Ada yang cepat besar, ada yang cepat, ada yang ini banyak makannya lah gitu. Oh, jadi tergantung Tergantung. makannya ya. Magotnya ya. Karena kita ngambil telurnya itu sekali 2 hari, kan ada yang menetas hari pertama itu menetas duluan. Oke. Kita tidak panen tiap hari sih telurnya. Panen Sekali tiap 2 hari. gitu. Sekali 2 hari. Iya, sekali 2 hari kita panen. Nah ini prepupanya. Prepupa. Udah pindah dari di sana ada contohnya nanti yang udah besar. Oke. Yuk kita lihat dulu yang prepupa tadi mana? Di sana boleh banyak sana. Pakai lalat. BCF. Nah ini kita buat bibitnya. Ini sebenarnya udah usia dari penetasan bertelur ini 21 hari lah. Anak-anak muda di daerah Toba ini kan banyak yang tidak punya usaha bang. Jadi kebanyakan mereka mungkin kalau tidak karyawan ya ke ladang. Tapi kan ke ladang mereka kadang kalau anak-anak muda milenial sekarang kan kadang malas ya, nyangkol ya. Jadi kalau nggak ada traktor, ini kan ini sangat inspiratif ini usaha bang ini ya. Usaha bang ini kan peternakan ayam ya. Kalau kita berbicara peternakan ayam bang, ini khusus yang ayam kampung apa Ayam ada kampung. ayam kampung ya? Kita ayam kampung. Ayam kampung semua ya. Sudah berapa lama ini bang usaha bang ini? Yang peternakan ayamnya aja? Kalau peternakan ayam ini mulai dari bulan 7, Bulan 7, berarti sekarang 6 bulan. 6 bulan ya. Setengah tahun. Sudah berapa kali panen? Maksudnya sejak kapan mulai bisa panen? Kita mulai panennya itu dari bulan 10 kita udah mulai start Bulan panen. 10 udah mulai start ya. Ya, tahun lalu. Kalau saat ini setiap bulan berapa bang apanya? Kalau kita panen itu ada 100, 200, 300 gitu lah. 300 Paling ya tinggi 300 kita panen. per bulan ya? Per bulan. Itu yang paling tinggi mungkin Desember kemarin apa gimana? Ya Desember pas tahun baru itu Tahun baru, melonjak semua. Yang libur Natal tahun baru ya? libur Natal karena orang itu banyak minta. Yang 8 ons ayam aja per kilo 8 ons 9 ons diambil semua. Berarti panen besar dong ya? Panen besar. Gimana bang, harga stabil nggak? Kalau di sini stabil lah. Stabil harga ya? Cukup Harga memuaskan jual ya? juga di sini. Oke bang, dari anakan dari yang kecil itu Ya. sampai bisa panen kira-kira bisa saat ini yang terbaru lah dulu. Kalau yang trial kemarin kan siapa juga pasti pasti pernah gagal lah kan. Ya, pasti. Nah, berapa persen yang hidup bang sampai besar katakanlah 3 bulan terakhir?
Kalau kita awal-awal budidaya ayam ini banyak yang mati. Banyak yang mati. 50% pasti mati. 50%. Terus sekarang Jadi sekarang udah ya 10% lah. Paling tinggi itu 15% kematian itu. udah meningkat tajam apanya yang hidup ya. Yang hidup ya. Karena kita belajar terus Ya, kuncinya apa yang Bapak yang lain lihat kemarin? Apa? Kemarin tuh kita kandangnya sih. Kandangnya? Kurang optimal kandangnya. Jadi karena di sini kan suasananya dingin. Dingin. Kita kan tidak tahu ayam kampung ini kan tidak bisa dingin juga. Jadi Oke. banyak mati. Terus solusi Abang apa itu? Kita buat kandangnya ya kayak box gitu kan. Yang ada Di rumah tadi. Oke. Jadi dikasih box, kasih lampu juga cahaya, hangat. penghangat. Iya. Itu sampai berapa bulan? Kalau selama dari anakan itu 1 bulan 1 bulan harus dikasih lampu ya untuk penghangat lah ya, Penghangat. untuk apa namanya menjaga suhu tubuh ayamnya ya. Sesudah itu udah bisa sampai 85 sampai 90% yang hidup. Iya. Ini panen dari kecil sampai apa namanya? Sampai bisa dipanen berapa bulan? Kalau jenis-jenis ayam ini kan banyak. Yang jenis Iya. AK itu 3 bulan. 3 bulan udah panen. Ada yang 8 ons, 9 ons bisa dipanen gitu. Nah, jenis KUB ini kan berbeda lagi. Ayam unggul ini kan. Ayam unggul ya. Ada yang 2 bulan, ada yang 2,5 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan ya. Udah ada 100,5 kilo gitu. Oke. Bang, selain ayam ini apa aja yang usaha Bang di sini? Kalau usaha ini kan banyak sebenarnya usaha kita ini. Oke. Cuman saya usaha ayam lah sama magot. Ayam sama magot. Tapi ada juga tanaman kita di tanaman apa namanya usaha adik kita. Iya, apa itu? Nah, kelapa, Kelapa, jeruk nipis jeruk nipis juga ada ya. ada juga. Kalau yang apa namanya? Lele? Lele ada juga di sana. Kita masih baru lele dari bulan 12 kemarin kita Udah budidaya. belum pernah panen? Belum. Belum ya. Belum pernah panen ya? Nah, belum. Itu perkiraan berapa lama bisa panen? Sebenarnya kita udah bisa panen bulan ini lah, udah Bulan bisa ini panen. ya? Cuman karena dibesarkan dulu lah. Oke. Karena permintaan di Tobasa ini kan bukan kayak di kota. Ya. 1 kilo itu 5-6 5-6. bisa dipanen. Ini harus 4 minimal. Ya kita harus 4 juga. Karena di sini kan permintaannya yang besar-besar lah Yang lele gitu besar kan. ya. Yang mau makan masih geli dia makan yang Iya, kecil ya. gitu. Itu berapa bulan Bang? 3 bulan. Dari bulan Jalan. 12 kemarin. Jalan Berarti 3 bulan ya? Masih 2 bulan, jalan 3 bulan. Oke Bang. Itu lelenya pakannya apa aja? Selain Makanya itu apa namanya? Magot, magot. Nah, magot. bekas magot, kotoran magot lah. Ya, Bekas kotoran. magot. Ada juga kita kasih lalat yang udah mati tuh. Kita kasih semua gitu. Jadi nggak langsung magotnya ke lele. Ada juga magotnya, Oh, larvanya tuh. larvanya. Kita kasih sampai apa namanya? Bekas magot, kasgotnya. Kasgotnya Kasgotnya ya, kita bekas kasih bekas magot. bekas magotnya dikasih ke lele ya. Lele. Habis itu tadi prepupa. Repupa. Yang tadi apa? Pupa yang udah menetas tadi itu. Repupa yang menetas Kita kasih ke magot. ke magot ya. Oke Bang. Cangkang magot. Cangkang Cangkang magot lah ya. cangkang magot ya. Cangkang magot itu langsung dikasih ke lele ya. Lele. Artinya nggak ada pakan yang lain. Udah ada pakan lagi. Jadi hasil dari magot semua. magot semua ya. Artinya apa namanya? Bangkainya, magotnya atau bekas magotnya ya. Nah, semuanya dari magot lah kita kasih. Kita ada kasih apa namanya? Pakan babrikan apa aja. Pelet lah ada di. Itu cukup Bang. Cukup lah. Cukup ya. Sekarang udah besar ya. Udah besar ya. Bang, kalau ayamnya selain Anda ditanya orang ini apa cuman magot doang makanannya, kan tentu tidak ya. Iya. Apa aja Bang makanan ayam? Kalau ayam Kalau ayam ini kan kita kalau umur 0 hari sampai 1 bulan ayam itu kita masih full pellet. Full pellet. Full Nol? pabrikan. 0 sampai 0 sampai 1 bulan. 1 bulan 30 itu hari lah. full pellet ya. Oke. Habis itu di atasnya nanti di atas 1 bulan kita campur lah. Ada kita kasih jagung sebagai karbohidratnya, Jagung, bekatulnya sebagai seratnya kan, baru magot. magot. Nah, kita juga kasih apa namanya pur pabrikan tapi sedikit. Apa? Pur pabrikan pelet pakan pabrikan Pabrikan tapi dikit. sedikit aja gitu. Persentasenya kalau boleh tahu yang apa nih? Magot persentase aja kira-kira. Presentasinya 50% magot, Magot sisanya 5%-nya lagi Yang lain-lain. yang lain, jagung apa semua. jagung apa segala Iya. macam. Artinya tuh udah lebih dominan magot ya. Magot kita kasih. Kang, ini apa namanya? Hitung-hitungannya lah.
Kalau sekarang berapa per kilo ayam kampung? Kalau di sini kan per kilo tuh tidak menentu ya. Ya rata-rata lah. Rata-rata paling murah itu 40.000. 40.000 Paling murah ayam kampungnya ayam kampung. per kilo ya. Jadi kalau jualnya enggak, maksud saya sesudah dijual berapa kilo? 8 on sudah mulai. Kita kan langsung jual ke pemotong, langsung diambilnya yang cocok, yang udah bisa dipanen itu kayak 8 on sudah bisa. Udah bisa langsung 8 on. dikilokan semuanya. Habis Jadi, itu berapa kilo, habis itu dijumlahkan lah. Dijumlahkan. Jadi memang udah ada apanya ya? Apa namanya istilahnya itu ya? Distribut. Profit. Hah? Pengumpulnya. Apa Pengumpulnya namanya? udah ada. Di Itu bahasa banyak. Itu bahasa banyak gitu. Itu bahasa banyak ya. Jadi mereka udah datang sendiri ya. Nggak Kita perlu masih tangan. antar. Hah? Masih antar kita. Masih antar. Artinya abang yang langsung bawa ke tempat mereka. Tempat mereka. Ada juga yang ngambil ke sini, Ada yang kita ngambil. layani gitu. Bang, kalau boleh saran ini kepada anak muda yang beternak apa namanya ayam, sarannya apa nih? Kan mereka nih banyakkan ketakutan kan, dari mana modalnya apa segala macam. Coba bang, kasih motivasi lah ke anak muda orang Medan, orang Batak. Kalau untuk teman-teman, kawan-kawan semuanya yang hobi tentang pertanian lah sama peternakan, mulailah. Kita tidak usah berpatokan ke biaya untuk pakan lah. Kita belajar dulu tentang maggot ini. Maggot ini sangat membantu untuk peternakan sama pertanian. Jadi maggot ini sebagai solusi untuk budidaya ayam, budidaya unggas lah, sama budidaya ikan. Komposnya juga bisa kita pakai ke pertanian. Jadi sangat cocok lah yang hobi tentang peternakan sama pertanian. Jadi kalau untuk teman-teman sekarang kan pakan pemerintah sekarang udah perhatian sama banyak bantuan sebenarnya. Pertanian kan. Tinggal dimulai dulu kan gitu. Dimulai aja dulu. Bang, kalau masalah kegagalan tuh ya pasti belajar di situ lah. Bang Boy udah ada bantuan nggak dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan? Belum, kita masih pribadi Mandiri, gitu. Ya, masih sendiri ya. Jadi ini ada anak muda memang didukung oleh keluarga. Bang Boy Gurning ini didukung keluarga, tetapi dia tidak cengeng, tidak mengeluh ya. Bukan berarti nggak perlu bantuan. Setiap orang perlu bantuan, tetapi ada istilahnya orang mengatakan jangan hanya angan-angan, mulai dulu lah. Itu pesan dari Bang Boy. Kalau gagal itu hal biasa bang ya. Biasa gagal ya. Justru kita gagal baru belajar belajar dari situ. Orang terkadang gini bang, maunya langsung usaha langsung sekali langsung berhasil ya. Oke, Bang Boy. Ini kan ayam. Sebenarnya kalau di apa nih? Sulit nggak pemasarannya bang? Soalnya kan orang takut nanti kalau saya bikin banyak laku nggak? Kalau istilah orang Batak ini laku nggak gitu? Kalau pemasaran di sini sangat luas masih ya. Luas. Ya, artinya nggak pernah sampai nggak laku kan? Jangan takut lah. Karena sekarang aja masih kurang ayam kampung. Masih kurang ayam kampung kan? Masih diambil dari luar Tobasa gitu kan. Oke. Yang datang ke Tobasa ini. Jadi sangat cocok lah untuk budidaya ayam kampung ini, masih sangat luas lah, sangat luas. Oke bang. Pasarannya. Ini kan banyak bang. Kalau saya lihat kan nggak terlalu bau. Orang takut kalau nanti ternak ayam di kampungku bau gitu ya. Apa kuncinya bang? Kenapa nggak bau nih? Kalau ayam kampung ini kita budidaya maggot. Maggot. Kalau kita budidaya maggot pasti kandang itu bau bebas hilang. Bau, hilang. Gitu. Kenapa begitu? Karena maggot ini kan dia makannya yang dia mampu mengolah sampah-sampah organik seperti udah busuk, bisa diserapnya, jadi tidak bau lagi dimakannya. Termasuk tainya bisa diapa? Tai ayamnya kan? Iya, tai ayamnya juga dimakan. Sama pelet-peletnya kan? Semuanya dimakan. Yang jatuh-jatuh itu dimakan sama dia. Dia olah jadi nggak bau. Karena kita sistem combine, ayam dengan maggot itu kita combine. Jadi di atasnya ayam, di bawahnya maggot. Di bawahnya maggot. Jadi tele ayam tuh, kotoran ayam tuh jatuh ke bawah langsung dimakan maggot. Jadi tidak ada bau sama sekali lagi. Sempat bau ya? Nggak sempat. Jadi ada yang punya yang ingin usaha tapi takut bau atau takut diprotes atau kampung ya. Nah, saya pikir solusi yang terbaik memang usaha kayak peternakan ayam ini, tetapi di bawahnya harus ada maggot. Jadi nggak ada baunya sama sekali. Nah, nanti
kotoran-kotoran yang sisanya yang tidak dimakan itu bisa jadi kompos. Kompos ya, sangat Jadi bagus kompos. sangat bagus untuk kompos, terutama tanaman jahe. Tanaman hortikultura lah. Hortikultura ya, Saya yang bilang, cabai juga bagus. Cabai Ya. bagus juga. Cabai bagus ya. Ya, berbeda dengan video yang tadi Bang. Coba kasih Bang apa namanya? Karena belum tentu ditonton orang yang ini, yang sana ditonton. Di sana nggak ditonton, di sini ditonton. Coba kasih pesan Bang ke apa namanya? Teman-teman yang mau beternak ayam ya kan dengan budidaya maggot. Jadi Dengan teman-teman maggot. semuanya, ayolah kita mulai bangun kampung kita lah. Bangun kampung. desa. Jangan malu ya Bang. Jangan malu balik sarjana balik kampung. Nah. Jangan malu lah. Jadi di kampung tuh masih banyak peluang lah. Banyak, Peluang mau bertani, beternak, atau buat pertanian terbaru kita combine apa namanya, kita beternak, habis itu bertani. Bertani ya. Jadi Jadi masih bagus lah di kampung itu. apalagi tanahnya masih lumayan mendukung lah ya tanah. Tanah kita itu masih mendukung gitu. Oke. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya di tempat ini, di tempat Bang Boy ini memang terinspirasi juga dengan berbagai pertanyaan dari para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, bagaimana caranya sih membudidayakan maggot. Nanti di video yang berbeda kita bikin ya. Lalu ada nggak di Toba yang beternak yang udah besar? Ada. Nanti kita lihat nanti semua peternakannya ini kita sorot di akhir video ya. Di akhir video nanti cek seberapa banyak ayam Bang apa namanya Bang Boy Gurneng. Para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, di daerah Toba kebutuhan ayam itu terutama ayam kampung karena di sini banyak lapo ya, itu sangat tinggi kebutuhannya. Mudah-mudahan para pemirsa punya inspirasi ya dengan saya meliput Bang Boy Gurneng beserta keluarga di sini. Mudah-mudahan terinspirasi membuka usaha di tempat-tempat Anda dimanapun Anda berada, karena Toba masih luas, Bonapasogit masih luas, Tapanuli Raya masih luas. Dimanapun Anda bisa melakukan usaha tani terpadu ini. Mudah-mudahan dengan menonton video ini ya, dengan menonton video ini Anda bisa mempunyai inspirasi yang baik untuk buka usaha. Oke, sebagai Thompson Sirus saya meminta ya para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, terutama orang-orang Batak nih, jangan pelit-pelit membagikan video ini. Barangkali ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Anda, bagi saudara-saudara Anda, bagi siapapun yang menonton video ini bisa menjadi inspirasi. Bang Boy bersedia untuk berbagi pengalaman ya. Suatu saat nanti saya akan kembali ke tempat ini untuk membuat video yang yang lebih lengkap lagi. Ini nanti Yang udah jadi lah. Ini udah jadi. tambah lagi nih usahanya ya. Kami nanti mungkin akan sering-sering berkomunikasi sehingga video-video yang seperti ini bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi siapapun. Jadi jangan pelit-pelit untuk membagikan ya di Facebook, di grup-grup WhatsApp, bagikan ya. Jangan itu permintaan kita. Jangan pelit-pelit juga untuk subscribe YouTube channel Thompson Sirus. Kelemahan orang Batak itu agak gengsi, cuman cekrek gitu aja. Cuman tekan tombol aja gengsi ya. Contoh lah ya, orang-orang orang-orang lain gampang itu. Kenapa YouTuber lain itu bisa cepat besar ya, karena Didukung ya. penontonnya didukung oleh pemirsanya. Orang Batak udah saya perhatikan lah. Jadi saya bukan mengata-ngatai, justru saya ingin meminta kepada kalian, mari kita saling mendukung, mari kita saling memberikan motivasi. Saya datang ke tempat ini, abang ini dari segi waktu udah rugi, saya dari segi waktu rugi. Dari segi waktu, tujuannya adalah untuk berbagi, memberikan motivasi bagi kita semua. Oke? Tetap semangat Indonesia. Jangan lupa kita harus tetap kerja keras. Sukses terlalu Bang Boy ya. Amin. Hora.
Arumbar. Budaya namanya. Ya ini lele di sini. Makin siang makin apa dia ya? Usaha deh. Tuh anak muda nak sukses dia. Maraton lah. Ini kalau tong maila be, tang be istilah maila. Hari pulang kampung, tapi mulak kampung oh sa Jakarta ya do. Dulu jadi be ya, hari warai Jakarta macet. Akal 2005 kan? Tapi kaya dyan nang mulai jam lupa sahat tayo ni tunjong ya ide kan nang mulai do. Oh, mereka apa? Apa namanya? Gak apa-apa.